Pengertian uang menurut perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, uang memiliki pengertian yang berbeda dibandingkan dengan konsep dalam ekonomi konvensional. Secara etimologi, uang dalam Islam sering disebut al-naqdu atau nukut, yang berarti sesuatu yang baik, terutama dalam bentuk dinar emas dan dirham perak. Uang dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi. Fungsi uang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam ekonomi Islam, uang memiliki fungsi yang berbeda dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional. Fungsi utama uang dalam perspektif Islam adalah sebagai alat tukar medium of exchange dan satuan nilai unit of account. Fungsi ini bertujuan untuk mempermudah transaksi dan menjaga keadilan dalam pertukaran barang dan jasa. Berbeda dengan sistem konvensional yang juga menganggap uang sebagai penyimpan nilai store of value dan standar pembayaran di masa depan standard of deferred payment. Islam menolak konsep uang sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Teori uang yang berkembang dalam ekonomi Islam. Salah satu teori yang menonjol adalah konsep uang sebagai flow concept, di mana uang harus terus berputar dalam perekonomian untuk mencegah penimbunan, hoarding yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Islam juga melarang penggunaan uang sebagai komoditas untuk mencari keuntungan melalui praktik riba, karena hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariah. Konsep keuangan dalam Islam dan penerapannya dalam sistem keuangan modern. Ada 4 konsep yang menjadi bahasan utama, yaitu: pertama, jual beli al-bay. Konsep jual beli al-bay dalam Islam adalah transaksi pertukaran barang atau jasa yang dilakukan secara sukarela dan sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, syirkah perseroan. Syirkah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal dan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Ketiga, mudharabah bagi hasil. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal syahibul ma'al dan pengelola saham mudharib, di mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali akibat kelalaian pengelola. Keempat, ariyah pinjaman. Ariyah adalah pemberian pinjaman barang atau jasa secara sukarela, tanpa imbalan, dengan tujuan membantu sesama. Dalam Islam, ariyah didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan tidak boleh digunakan untuk mencari keuntungan. Definisi kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter Islam adalah upaya untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian guna mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kesejahteraan, dan stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter tanpa bunga. Ketidakstabilan ekonomi sering disebabkan oleh bunga karena bunga menimbulkan ketidakseimbangan antara sektor real dan sektor moneter. Dalam ekonomi Islam, terutama di sektor perbankan, tidak digunakan sistem bunga. Sebagai gantinya, diterapkan sistem bagi hasil, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan hasil investasi dan pembiayaan di sektor real. Besar kecilnya keuntungan yang diterima nasabah bank syariah bergantung pada keuntungan yang diperoleh bank dari kegiatan investasinya. Sasaran kebijakan moneter. Tujuan kebijakan yang ingin dicapai baik oleh kebijakan moneter maupun kebijakan makro pada umumnya adalah bagaimana mencapai stabilitas ekonomi makro, seperti halnya stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, serta tersedianya lapangan kerja. Semua sasaran tersebut sangat sulit dilaksanakan karena jumlah uang yang beredar, velocity of money, sampai dengan perubahan paradigma. Mekanisme transmisi kebijakan moneter. Strategi kebijakan moneter. Strategi kebijakan moneter merupakan bagian dari kebijakan makro yang bertujuan untuk mengendalikan stabilitas nilai mata uang. Apabila stabilitas kegiatan ekonomi terganggu, maka salah satu kebijakan yang bisa digunakan adalah kebijakan moneter untuk memulihkannya dengan serangkaian tindakan stabilisasi. Fungsi kebijakan moneter dalam Islam. Kebijakan moneter dalam Islam berfungsi sebagai alat untuk mengatur sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, dan menciptakan lapangan kerja. Tujuan kebijakan moneter dalam Islam. Tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda jauh dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu: pertama, stabilitas harga, mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga. Kedua, pertumbuhan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan merata. Ketiga, keadilan sosial, memastikan distribusi kekayaan yang adil dan mengurangi ketimpangan sosial. Keempat, stabilitas mata uang, menjaga stabilitas nilai mata uang baik secara internal maupun eksternal.